Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat dibebani supaya ada keseimbangan. Kebenaran firman Tuhan yang ditulis dan disampaikan oleh Rasul Paulus ini juga berlaku untuk kita semua umat manusia yang sudah percaya maupun yang belum percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sekalipun. Karena Tuhan Allah Bapa kita mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya agar kita dengan senang hati mau untuk berbagi, membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, baik yang bersifat jasmani maupun terlebih-lebih kebutuhan yang bersifat rohani. Hal yang sedemikian rupa itu bukan untuk membebani kita, tetapi sesungguhnya supaya ada keseimbangan dalam hidup persaudaraan kita dengan sesama anggota jemaat Tuhan Yesus Kristus, karena dialah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya. Kita harus belajar hidup saling mengasihi, saling menolong, dan saling menguatkan. Hendaknya kita tidak berfokus pada tugas atau beban yang Tuhan berikan seolah-olah sangat membebani diri kita atau memberatkan diri kita, tetapi hendaknya hati kita penuh dengan kasih pertolongan Tuhan. Sesungguhnya hal ini akan melatih kita agar selalu hidup bersama, yaitu untuk senantiasa menyadari menjadi satu dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak membiarkan kita berkekurangan, tetapi justru akan berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan itu. Dalam hubungannya dengan sesama saudara seiman, dengan saudara kita yang percaya kepada Kristus, maka kita bersama-sama akan dikuatkan menjadi dan sebagai suatu jalinan persaudaraan yang begitu indah, kokoh, kuat, dan teguh dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua akan menjadi bagian dari tubuh Kristus yang sempurna, meskipun kita berbeda dengan anggota tubuh yang lain, tetapi kita semua menjadi penting dan saling melengkapi. Dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai orang yang beriman yang percaya kepada Kristus, memperoleh pengajaran dan ajakan agar kita ini selalu memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus saja, agar kita sebagai umat milik Kristus ini dimampukan untuk senantiasa senang berbagi dengan sesama kita umat manusia, siapapun mereka yang dapat kita temui, yang dapat kita jangkau. Oleh karena sesungguhnya pada saat ini kita sedang melakukan hal yang berhubungan dengan berbagi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu kepada sesama kita umat manusia, di mana ternyata bahwa tanpa kita sadari bahwa Tuhan Yesus Kristus juga sedang mengatur anggota tubuh atau anggota gerejanya yang lain untuk mau saling berbagi, memberikan sesuatu yang kita butuhkan juga.
kita perhatikanlah tubuh diri kita ini sendiri. Seperti halnya dengan kaki harus mengangkat tubuh untuk menuju ke ruang makan. Lalu tangan kita melakukan dengan cara mengambil makanan dan minuman untuk disuapkan ke mulut. Kemudian mulut bertugas untuk mengunyah makanan lalu ditelan masuk ke dalam perut. Ternyata Tuhan atur akhirnya sari makanan diangkut darah ke seluruh sel tubuh kita yang dapat memberikan kekuatan dan tenaga yang baru dan kesegaran yang baru. Demikian jugalah halnya dengan kita sebagai anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita mau kerjakan atau berikan itu sesungguhnya juga menjadikan kita merasakan bahwa diri kita umatnya ini dipelihara oleh Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita, sehingga semua anggota tubuh Kristus juga memperoleh curahan berkat Tuhan yang begitu melimpah. Oleh sebab itu, mari ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada 1 Korintus 12 ayat 14 hingga ayat 16 dan ayat 27 ini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, agar kami menyadari betul bahwa ketika kami dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya adanya beban itu kami merasakan adanya keseimbangan. Maka hendaklah kiranya kami tetap menyadari pada masa sekarang ini maupun juga di masa-masa yang akan datang, agar kelebihan kami boleh mencukupkan kekurangan mereka yang memang benar berkekurangan, membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani maupun terlebih yang bersifat rohani, agar kelebihan mereka semua kemudian mencukupkan kekurangan kami di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Ya Bapa, tolong kami apabila saat ini kami mengalami suatu gangguan kesehatan yang sangat tidak indah dalam diri kami. Kami tetap mohon campur tangan Tuhan, kiranya kami dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.